Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwati fillah, bapak-bapak yang kami muliakan, anak-anak yang kami sayangi karena Allah Tabarakar Rahman. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Jalla fi'ula, Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali kajian kita Mausu'atul Adab, ensiklopedia adab. Bapak-bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kita sudah pertemuan yang ketiga ini. Pertemuan pertama saya menyampaikan tentang urgensinya adab atau keunggulan adab daripada sekedar hanya karakter. Yang kedua, manzilatul adab 'inda salaf, kedudukan adab di sisi generasi salaf serta para ulama. Dan insyaallah ta'ala pada malam ini kita sama-sama belajar tentang ta'riful adab, definisi adab, dan juga nanti referensi atau karya para ulama tentang adab dari masa ke masa. Baiklah. Di dalam buku ini atau kitab ini yang terjemahan bagian mana kemarin? Syekh juga sedikit menyebutkan tentang makna adab. Di kitab Arabnya di halaman 6 itu. Itu mulai. Di terjemahan ini di bagian mana kemarin? Coba dilihat. Baik, halaman 3. Kata beliau, saya berpendapat wallahu a'lam
Wa fil haqiqati fa inni ara. Ya. Saya berpendapat Allahu a'lam bahwa adab mencakup seluruh perkara yang disebutkan di atas. Saya bukanlah orang pertama yang berpendapat bahwasanya kata adab mencakup hukum-hukum syar'i yang 5. Atau sebelumnya di atas ini. Sesungguhnya saya berpendapat bahwa seorang muslim harus beradab kepada Allah dengan adab Islami. Caranya yaitu dengan melaksanakan seluruh perintah Allah, baik yang hukumnya wajib maupun yang sunnah, dan meninggalkan seluruh larangannya, baik yang haram maupun yang makruh. Adapun dalam perkara-perkara mubah, yang paling sempurna adalah apa yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya itu lebih sempurna dan lebih baik dari apa yang tidak beliau lakukan. Sebagaimana hal itu juga telah dibuktikan oleh ilmu-ilmu modern, ilmu kedokteran dan selainnya, yakni berupa faedah-faedah darinya. Hal tersebut disebabkan karena Islam telah membawa seluruh ajaran yang mengandung kebaikan bagi seorang muslim, baik dunia maupun agamanya. Dan Islam memerintahkan setiap perkara yang membawa kebaikan bagi seorang muslim, baik badan, akal, agama, harta, kesehatan maupun lainnya. Maka barang siapa yang menerapkan seluruh ajaran tersebut, berarti ia telah beradab dengan adab al-islami. Sementara jika ia meninggalkan adab-adab ini, maka ia menunjukkan jauhnya dari manhaj al-Islam. Tidakkah kalian menyaksikan seorang insan yang melakukan sebagian sunnah yang berkaitan dengan suatu amal, tetapi ia meninggalkan perkara yang wajib? Dengan perbuatan tersebut berarti ia belum beradab kepada Allah dan tidak memelihara adab yang berkaitan dengan amal tersebut. Lalu kata beliau, maka itu saya berpendapat Allahu a'lam bahwa adab mencakup seluruh perkara yang disebutkan di atas. Saya bukanlah orang pertama yang berpendapat bahwa kata adab mencakup hukum-hukum syar'i yang 5, yakni wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Hal tersebut telah diisyaratkan dan dijelaskan oleh Al-Faqih Ibn Imad Al-Aqfahashi Asy-Syafi'i pada kitab beliau Adabul Akli, adab makan. Inilah metodologi yang biasa digunakan para ulama pada tulisan-tulisan maupun ucapan mereka dalam masalah adab. Jadi begini. Sebenarnya pada pertemuan sebelumnya sudah saya singgung dan sudah saya baca sedikit. Definisi adab, kata beliau, adalah mengamalkan seluruh yang berkaitan dengan hukum yang 5. Hukum yang 5 itu maksudnya wajib, haram, makruh, mubah, satu lagi sunnah tadi, mustahab ya. Wajib, mustahab, sunnah dianjurkan, makruh, mubah, makruh dan haram. Jadi orang yang beradab, kata beliau, adalah orang yang apabila berjumpa dengan yang haram ditinggalkannya, apabila berjumpa dengan yang mustahab diamalkannya, apabila berjumpa dengan yang makruh berusaha dia menghindarinya, apabila berjumpa dengan yang mubah baru dia melakukannya, dan apabila berjumpa dengan yang haram maka dia menghindarinya. Wajib, mustahab, mubah, makruh dan haram, dia hindari yang haram itu. Mustahab dilakukan. Dan tidaklah dianggap orang yang beradab orang yang banyak melakukan amalan sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Ditinggalkannya yang wajib, baik. Dia banyak beramal. Bahkan bukanlah orang yang beradab mengerjakan sesuatu yang wajib secara berlebihan kemudian menyampingkan kewajiban-kewajiban lain. Seperti apa contohnya, Pak? Kira-kira apa contohnya? Ada
yang bersemangat berdakwah. Dan ini perlu kita kegiatan-kegiatan itu juga berdakwah. Tetapi kita mengenyampingkan kewajiban mencari nafkah. Apakah itu boleh? Tidak diperbolehkan. Bukan demikian orang yang beradab. Sehingga nanti orang yang sibuk berdakwah tapi meninggalkan anak istrinya dalam keadaan meminta-minta mungkin, atau mungkin tidak berkecukupan, maka ini dia bisa kena oleh hadis di mana Rasulullah SAW menyebutkan kafa bil mar'i, bagi seseorang, orang-orang yang meninggalkan keluarga yang wajib dia nafkahi. La ilaha illallah. Ini juga tidak boleh. Kafa bil mar'i itsman ay yudayyi'a man ya'mul. Cukup menjadi dosa bagi seseorang manakala dia meninggalkan keluarga yang wajib dia nafkahi. Ini tidak boleh. Atau kafa bil mar'i itsman ay yahbisa amman yamliku qutahu. Ini dalam Sahih Muslim. Ya. Baik. Yang wajib kita nafkahi, kita nafkahi. Ini nampak. Jadi orang yang beradab itu mendudukkan semua tentang hukum Allah Ta'ala ini pada posisi yang tepat. Itu beradab. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bisa dipahami ini Pak ya? Baik. Lebih lanjut, definisi adab ini para ulama juga menjelaskan kan tentang definisi-definisi ini. Tentu banyak pendapat para ulama yang menjelaskan tentang perkara ini. Di antara definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang adab, definisi adab ini kata para ulama, secara bahasa adab ini dia berasal dari kata, menurut Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, berasal dari kata ma'dubah. Ma'dubah berarti jamuan atau hidangan. Jamuan atau hidangan. Jadi adaba ya'dibu, berarti menjamu atau menghidangkan makanan. Kata adab dalam tradisi Arab kuno merupakan simbol kedermawanan, di mana al-adib pemilik hidangan mengundang banyak orang untuk duduk bersama menyantap hidangan di rumahnya. Itu secara bahasa. Ada sebuah hadis yang manakala saya tengok sanad-sanadnya dijelaskan oleh para ulama, namun hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi Ad-Darimi, tetapi sanadnya dhaif, sehingga Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala juga menyebutkan bahwa ini sanadnya tidak sahih. Tetapi saya juga tadi baca dalam Al-Bathul Hadithi, ini ada yang menyebutkan juga bahwa ini mungkin perkataannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu ta'ala a'lam. Inna hadzal Qur'an ma'dubatullahi fil ardi fata'allamu min ma'dabatihi. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah hidangan Allah di muka bumi. Oleh karena itu belajarlah kalian pada sumber hidangan itu atau peradaban itu. Baik. Terlepas dari tidak sahihnya hadis ini, yang jelas adab bisa bermakna sebuah hidangan, ketentuan hidup, aturan hidup
yang dihidangkan Allah Ta'ala buat kita, tuh tidak nak kita ambil. Nah, adab-adab al-Islami adalah hidangan-hidangan Allah berupa akhlak mulia. Baik, Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini di antara definisi adab secara bahasa. Kemudian para ulama yang lain juga tentu menyebutkan tentang kata adab ini, dan mohon izin saya agak jelaskan dulu ini. Saya kadang membacakan, jadi bukan, dan saya buat catatan-catatan juga dari kajian-kajian ini. Baik, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara definisi seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam Fathul Bari, al-adab isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Adab adalah meninggalkan segala perkara. Adab adalah mengamalkan. Saya ulangi. Adab adalah mengamalkan segala perkara yang dipuji baik secara perkataan dan perbuatan. Dan abbara ba'duhum anhu bi annahu al-akhdhu bima makarimil akhlaq. Dan sebagian para ulama menggambarkan bahwa adab adalah menerapkan akhlak mulia. Berarti adab itu menerapkan akhlak mulia. Kalau bapak-bapak bertanya, apa beda akhlak dengan adab, Ustaz? Kira-kira apa? Adab itu adalah akhlak mulia. Dan akhlak itu ada akhlak mazmumah. Secara bahasa akhlak itu perangai, perilaku. Jadi ada perilaku yang tercela itu dengan disebut dengan akhlak mazmumah atau akhlak sayyi'ah. Adapun akhlak makarimul akhlaq atau mahmuda, akhlak mahmuda, itu adalah adab. Jadi adab itu sendiri adalah menerapkan, ya, mengamalkan apa yang terpuji dari akhlak mulia tersebut, perkataan dan perbuatan. Itu bedanya. Jadi kalau disebut akhlak, itu masih ada yang tercela. Dan tugas Rasul, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Baik, makarimil akhlaq. Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak ini, adab ini, sebagian menyebutkan bahwa definisinya adalah sikap hayatun fin nafsi rasikhatun anha, sikap jiwa atau mental yang mengakar dalam jiwa seseorang, yang darinya lahir berbagai perbuatan dengan mudah dan gampang. Ini definisi akhlak ini, afwan. Ini definisi akhlak. Sikap mental yang telah mengakar dalam jiwa seseorang, yang darinya lahir berbagai perbuatan dengan mudah dan gampang, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan lagi. Itu akhlak. Bila sikap yang lahir daripadanya berupa perbuatan yang baik dan terpuji, baik secara rasional maupun syariat, maka disebut dengan akhlak baik. Sedangkan jika yang lahir dari perbuatan tersebut adalah tercela, maka disebut dengan akhlak buruk. Jadi akhlak itu adalah perbuatan yang tidak dibuat-buat lagi, itu akhlaknya. Kalau baik berarti akhlaknya adalah akhlak mulia. Kalau buruk berarti akhlaknya adalah akhlak tercela. Kemudian kata
akhlak dan adab ini. Seharusnya masyarakat Indonesia dekat dengan kata ini. Apa sebab? Sebab kata akhlak mulia ada dalam amanah konstitusi, dan kata adab ada di dalam Pancasila. Betul tak tu? Masih ingat Pak? Minimal SD dulu kita belajar. Okeylah di pondok mungkin tak ada lagi. Apa bunyi sila? Pancasila yang ada kata adabnya apa? Apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini dia. Berarti kata adab ini akrab di lisan orang Indonesia, masuk dalam Pancasila. Bahkan sesungguhnya kalau kita cari kata adil dan kata adab dalam agama lain, silakan Bapak cari yang ahli ilmu. Ya, dan itu tidak kita jumpai bahwa adanya kata adil dan kata adab di dalam agama lain. Itu adalah bahasa kita. Kecuali dah belakangan ini. Baik, kalau kata akhlak mulia ada di mana? Baik, sekarang saya tak bahas ini panjang lebar, nanti saya fokus ke adab. Namun saya ingin sebutkan di halaqah kajian pendidikan dan perjuangan di guru-guru di sini juga saya sering bahas ini. Di dalam pasal 31 ayat 3 tentang tujuan pendidikan Indonesia berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan untuk meningkatkan iman, ketakwaan, akhlak mulia, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Itu dia. Itu bunyinya pasal itu. Berarti kata akhlak tercantum dalam tujuan pendidikan Indonesia. Luar biasa. Bahkan iman takwa sebelumnya 4. Iman takwa akhlak mulia untuk cerdas, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Luar biasa. Baik. Adab ada dalam sila yang kedua. Luar biasa. Kan menakjubkan itu. Dan hebatnya kalau maulah kita merenungkan sebagai anak bangsa yang cinta kepada NKRI ini. Coba kita tengok itu. Sila yang pertama bunyinya apa? Ntar dulu ini kajiannya sedikit wawasan sedikit dulu malam nih. Nanti kita balik ke ini lagi. Nih, mentang-mentang pakai jubah, jenggot panjang, celana cingkrang, tak mengerti tentang sejarah bangsanya. Itu tak pakai jas merah itu. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, kata Bung Karno. Wah, ini dia. Dan kita juga perlu pakai jas mewah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah dakwah. Ini dia. Itu kan hasil jerih payah para kiai, ulama, dan buya-buya di negeri tercinta ini. Indonesia ini merdeka hasil perjuangan santri bersama buya dan kiainya. Baik. Sila yang pertama apa bunyi? Ketuhanan yang Maha Esa. Tentulah umat Islam tidak meragukan bahwa ini maknanya adalah tauhid buat umat Islam. Berarti hubungan dengan Allah. Maka diletakkan dengan secara langsung di sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hubungan dengan manusia. Kita kenal hablun minallah dan hablun minan. Hebat. Betul gak tuh? Itu bukan saya aja yang mengada-ngada itu. Yang menyebutkan tentang bahwa hal ini ada kaitannya Bung Hatta. Itu belum menyebutkan.
Beliau menyebutkan begini, ini saya suka merujuk seperti ini. Kata Bung Hatta menjelaskan makna sila kedua Pancasila begini. Saya mohon izin dulu. Ini wawasannya. Yang harus disempurnakan dalam Pancasila ia kedudukan manusia sebagai hamba Allah. Yang satu sama lain harus merasa bersaudara. Maka karena itu sila kemanusiaan yang adil dan beradab langsung terletak di bawah sila pertama. Kan luar biasa itu. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tengok Pancasila itu sendiri ada kata adil, ya. Dalam undang-undang itu ada kata hikmah, ada kata rakyat, ada kata daulat, ada kata wakil, ada kata musyawarah. Kata bahasa apa itu kalau bukan bahasa Arab? Makanya kalau ada orang Indonesia benci ke Arab, itu perlu dia belajar sejarah, ya. Karena banyak yang akan ditukar nanti. Kalau benci ke Arab dan bahasa Arab, MPR tukar itu, DPR tukar itu, Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Majelis bahasa Arab, Permusyawaratan Musyawarah Rakyat bahasa Arab, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan bahasa Arab, Perwakilan Wakil bahasa Arab, rakyat juga bahasa Arab, terus benci juga ke orang Arab. Baik, ini panjang kaji ini. Nah, kembali kita ke adab. Jadi adab sesuatu yang akrab dengan anak-anak bangsa ini. Tidaklah kata itu hadir, melainkan berarti masyarakat negeri ini terislamisasi dulu. Terislamkan. Dan kita disatukan oleh dua hal di Nusantara ini. Satu Islam, dua bahasa Melayu. Bahasa Indonesia itu kan berasal dari Melayu, bahasa Melayu itu. Makanya pelajaran Arab Melayu itu jangan ditinggalkan. Bahasa dunia yang pakai tulisan model bahasa Arab, satu bahasa Arab, dua bahasa Urdu, tiga bahasa Arab Melayu. Baik. Kembali kita kepada kata adab ini, namun kata para ahli dalam berbagai penataran tentang Pancasila dan pelajar kewarganegaraan, istilah adab tidak dibahas secara khusus, secara komprehensif. Itu sayangnya. Tidak dibahas secara komprehensif. Sehingga kata adab ini akan menimbulkan dua efek. Satu, tidak dibahas-bahas lagi. Padahal ada akhlak mulia, ada adab. Belakangan timbul lagi pendidikan karakter. Itu efek pertamanya itu. Efek keduanya, makna adab tuh datang kemana-mana saja. Tapi bagi umat Islam tidak salah. Bahkan orang lain tak bisa menyalahkan kita umat Islam karena kata adab adalah berasal dari kata Islam. Ada akrab dengan kita, maka kita tentu memaknai adab dengan makna-makna yang disebutkan oleh para ulama. Itu tidak salah. Dan adab ini jauh lebih luas dari sekedar karakter. Jauh. Sebab karakter ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak berdiri sendiri. Dan kata karakter ini harus saya jelaskan apa bedanya dengan adab, sehingga mengerti kita maknanya. Karena di pendidikan sekolah kan sekarang itu kan kata pendidikan karakter, ya. Kita di lembaga pendidikan yang bernuansa Islami, apalagi yang bermerek Islam terpadu, atau pondok pesantren, adab dan akhlak mulia jauh lebih komprehensif. Karakter itu nilainya hanya di bumi ini saja.
apabila dalam pandangan kemanusiaan itu baik, itu karakter lah namanya itu. Adapun kata adab itu nilai kebaikan dan tolak ukur kebenaran dan kebaikannya itu, tolak ukur adab itu ada dari Sang Pencipta, dari Allah. Itu perbedaannya. Makanya nanti kalau orang Islam karakter Islami, berarti baru nanti tolak ukurnya tolak ukur Islam. Karakter imani baru tolak ukurnya tolak ukur iman. Tapi kalau orang-orang sekuler yang memisahkan antara kehidupan dengan agama, maka tolak ukurnya hanya sekedar sisi kemanusiaan saja. Nanti orang-orang kapitalisme yang punya para cara pandang kapitalis, nanti karakternya karakter kapitalisme. Komunisme juga demikian, dan seterusnya. Itulah bedanya. Makanya pendidikan adab, di samping pendidikan adab ini lebih komprehensif, pendidikan adab ini memang bersumber dari Allah. Sehingga dimensinya kalau pendidikan karakter manusianya aja. Tapi kalau adab dua dimensi, hablum minallah dan hablum minannas. Kalau dalam karakter asal baik pada orang, itu udah berkarakter itu. Tapi kalau di dalam adab, seperti apapun dia baiknya, berjiwa sosial, tapi tidak sholat, tidak puasa, tidak bertauhid, tidak beriman, itu namanya tidak beradab alias biadab. Karena dua aja, beradab dan biadab. Beradab mengamalkan adab, tidak mengamalkan adab biadab. Sekalipun disebut dalam bahasa karakter orang yang berkarakter. Nah, jadi jauh sekali perbedaan antara beradab dengan berkarakter. Bisa dipahami Pak ya? Nah, inilah hebatnya adab ini. Allahu Akbar. Baiklah. Sekarang coba kita pahami lagi. Di dalam bahasa Indonesia, adab ini sudah masuk KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita juga harus mengerti. Di dalam KBBI makna kata adab ini kita juga perlu tahu. Kata adab didefinisikan dengan kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti dan akhlak. Sedangkan beradab diartikan sebagai sopan, baik budi bahasa, telah maju tingkat kehidupan lahir dan batinnya. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Melayu Utusan mengartikan kata adab dengan sopan, lawan dari kata biadab. Ini dalam kamus ini Bahasa Melayu Utusan. Kan simpel saja. Beradab, baik budi bahasa. Ini kan jelas kata adab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang setelah kita memahami bahwa kata adab adalah sesuatu yang dekat dengan kita, dan pada pertemuan sebelumnya para ulama sejak mulai generasi salaf sampai ulama sekarang, ternyata mereka mementingkan, mendahulukan adab. Sehingga saya sampaikan bahwa konsep pendidikan Islam berbicara tentang pendidikan yang terbayang bukan hanya anak kita, tapi juga kita belajar agama. Kalau anak kan gemilang di usia belia, kalau kita gemilang di sisa-sisa usia. Kalau anak
beradab di usia belia kalau kita beradab di sisa-sisa usia. Kan begitu? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, konsep pendidikan Islam itu simpel saja. Tanamkan iman dan adab, utamakan ilmu fardu ain, pilih ilmu fardu kifayah. Kata Umar bin Khattab, ta'addabu thumma ta'allamu. Tanamkan nilai adab, ajarkan mereka ilmu. Thumma ta'allamu, kemudian ajarkan ilmu. Jadi dalam pendidikan Islam beradab dulu baru berilmu. Tapi kalau ditanya dari berilmu dulu baru beradab, bukan beradab dulu. Sebab adab itu juga dapat dari ilmu. Ya betul juga. Tapi untuk mendapatkan ilmu yang melaut luas atau mendalam, beradab dulu baru dikasih ilmu yang banyak. Itu di apa? Pendekar di Jepang sana aja, apa namanya? Kalau bela diri di Jepang apa namanya? Itu solim aja. Itu kalau murid di perguruan solim tidak bagus karakternya, tidak akan dikasih ajar jurus yang tinggi-tinggi. Sebab nanti ditonjoknya pelatihnya, guru dia udah tua, atau orang-orang masyarakat, dipukulnya, digunakannya jurus yang diajar guru itu untuk sesuatu yang tidak baik. Kalau solim aja begitu, kenapa kita kok sudah dikasih ilmu tinggi-tinggi sementara belum beradab? Makanya kalau belum beradab seharusnya jangan kuliah. Kan simple. Pendidikan Islam itu apa? Beradab dulu, ta'addabu summa ta'allamu. Kuliah apa? Kuliah sains, kuliah komputer, kuliah apa lagi? Kuliah ilmu pemerintahan. Adab belum. Adab itu apa saja? Beradab kepada Allah, beradab kepada Nabi, beradab pada orang tua. Seharusnya begitu. Nah, simpel saja. Sebab utamakan iman dan adab, ajarkan ilmu fardu ain dulu. Kemudian baru pilih ilmu fardu kifayah. Untuk skill itu butuh apa? Butuh beradab dulu. Skill itu fardu kifayah itu. Makanya dalam dunia pendidikan, skill ini ada 3 skill yang harus diajar. Satu namanya life skill, kecakapan hidup, pandai bicara, pandai makan, pandai berjalan, sesuatu yang tidak dapat tidak dari kehidupan seorang, atau ajarlah tuh. Kedua namanya soft skill. Soft skill itu apa? Keahlian berupa sifat kita di perangkat lunaknya. Yang ketiga baru hard skill, perangkat kasarnya. Barulah skill-skill yang lain. Pandai nukang, pandai komputer, pandai ini itu. Gimana yang lebih diutamakan? Soft skill, ramah, pandai menyapa, pandai berinteraksi dengan baik. Itu soft skill namanya. Baiklah. Ini sedikit wawasan tentang adab, ya, kemudian wawasan-wawasan kenegerian kita, di negeri kita, di negeri tercinta ini, Indonesia Raya. Sudah azan belum ini? Kalau sudah azan dulu. Nanti baru saya lanjutkan dengan pembahasan berikutnya tentang referensi adab. Barakallahu fikum. Tafadhal azan. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sebelum kita masuk kepada referensi tentang adab, kitab-kitab, ini namanya pembahasan adab dalam literatur Islam. Jadi adab ini kita sudah sebutkan tadi definisi-definisi. Namun ketika kita pelajari bahwa dari penjelasan-penjelasan para ahli, adab ini suatu nilai yang diwariskan, ya. Tetapi di dalam Al-Quran kata adab sendiri tidak ditemukan. Di dalam Al-Quran kata adab sendiri tidak ditemukan.
Yang ada dalam Al-Quran itu sanjungan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki khuluq, itu akhlak itu. Budi pekerti yang agung. Dari sisi katanya ya, bukan dari sisi kandungannya. Seluruh kandungan Al-Quran itu ada. Ini sisi kata. Adapun di dalam hadis, maka dapat ditemukan dalam berbentuk beberapa kata. Ada disebut dengan kata ma'dubah seperti yang tadi, tapi hadisnya juga dhaif. Ada addaba, ada dengan ungkapan yu'addibu, ada juga dengan ta'dib. Maka ini untuk keilmuan ya. Di mana ada beberapa hadis seperti dalam Sunan Ibnu Majah dari Anas bin Malik, beliau menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum ahsinu adabahum. Muliakan anak-anakmu dan perbaiki adab mereka. Namun sayang hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadisnya hadis yang dhaif, tapi maknanya betul. Muliakan anak-anak itu dengan menanamkan adab pada mereka. Nah, baik. Kemudian juga ada riwayat lain yang menyebutkan man ala thalatha banat fa addabahunna wa zawwajahunna wa ahsana ilaihinna falahul jannah. Di mana di dalam hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud ya, bunyinya barang siapa yang mengasuh 3 anak perempuan lalu memperbaiki adabnya, menikahkannya, berbuat baik kepada mereka, maka bagi dia sorga. Jadi ada kata adab, fa'addabahunna. Namun sayang, hadis dengan lafaz yang seperti ini adalah dhaif. Namun untuk keutamaan anak perempuan ini juga betul, sebab ada dalam riwayat Muslim lagi disebutkan man ala jariyataini hatta tablugha, barang siapa yang mengasuh 2 anak perempuan hingga dia balik, jaa yaumal qiyamati ana wa huwa kada wa dhamma usbu'aihi. Kata Rasulullah dalam riwayat Muslim ini, barang siapa yang mengasuh 2 orang anak perempuan hingga berumur balik, maka dia akan datang pada hari kiamat kelak sedang aku dan dirinya seperti ini. Beliau menghimpun kedua jarinya. Berarti dekat dengan Rasulullah. Baik. Namun dengan kata, kan saya sedang menyebutkan kata adab ini dalam hadis seperti apa. Ternyata dengan lafaz addabahunna itu sanadnya adalah dhaif. Kemudian ada hadis lain yang menyebutkan seperti Umar bin Khattab berkata, ya, adib ibnaka fa innaka mas'ulun anhu. Ya. Ini juga bermasalah pada riwayatnya. Didiklah anakmu, tanamkan adab pada anakmu, maka ini dia akan dipertanggungjawabkan. Namun yang ada dari sahabat seperti ketika Ali radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan makna ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai sekalian orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Maka Ali menafsirkan addibuhum muallimuhum, tanamkan adab dan ajarkan mereka ilmu. Termasuk juga perkataan Umar tadi, ta'addabu tsumma ta'allamu, tanamkan adab, ajarkan mereka ilmu. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Namun para ulama kita menggunakan istilah adab ini dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, sejak dulu kala lagi, sejak zaman para sahabat, sehingga kitab-kitab adab, ini dia, rujukan kitab adab. Di buku yang ini silakan tengok di halaman 16. Sejarah penulisan tentang adab syar'i. Nah, sejarah penulisan tentang adab syar'i. Ini disebutkan di sini bahwa para ulama memberikan perhatian yang sangat besar terhadap adab Islami sepanjang kurun tertentu. Mereka telah banyak menulis karya-karya yang sangat bermanfaat. Di antaranya ada yang ditulis secara terpisah, pembahasan tentang adab secara umum, dan sebagian yang lain berkaitan dengan adab-adab tertentu seperti doa, pengobatan, dan yang lain. Ibnu Muflih Al-Hambali berkata pada awal kitabnya yang berjudul Al-Adab Syar'iyyah, banyak di antara sahabat kami yang telah menulis tentang pembahasan ini. Di antaranya Abu Daud As-Sijistani, penulis kitab Sunan, Abu Bakar Al-Khallal, Abu Bakar Abdul Aziz, Abu Hafs Abu Ali bin Musa Al-Qadi Abu Ya'la Ibn Uqaid. Di samping itu
ada juga yang menulis tentang sebagian perkara yang berkaitan dengannya, misalnya adab dalam amar ma'ruf nahi mungkar, doa, pengobatan dan pakaian. Mereka adalah At-Tabrani, Abu Bakar Al-Ajurri, Abu Muhammad Al-Khallal, Al-Qadi Abu Ya'la, putra beliau Abu Hasan Ibnu Jauzi dan yang lainnya. Kemudian beliau menyebutkan di sini di antara karya yang membahas tentang adab syar'iyyah, Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian kitab Al-Adab karya Sahih Al-Bukhari, kitab Al-Adab dalam Sahih Muslim. Ya, kitab adab dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab Al-Adab dalam Sunan Abi Dawud, kitab Al-Adab dalam Sunan At-Tirmidzi, kitab Al-Adab dalam Sunan Ibnu Majah, kitab Al-Adab karya Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Baik. Di dalam kitab-kitab hadis itu kumpulan hadis banyak. Kitab hadis itu memuat kitab-kitab lagi. Ternyata Imam Bukhari saja misalkan, beliau tidak hanya menulis Adabul Mufrad. Jadi Adabul Mufrad ini adalah salah satu kitab rujukan tentang adab. Khusus Al-Imam Al-Bukhari. Tetapi riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari tidak setinggi derajat hadis yang ada dalam riwayat dalam Adabul Mufrad, tidak setinggi riwayat yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Namun ternyata di dalam Sahih Al-Bukhari juga ada satu kitab, Kitabul Adab. Sahih Bukhari ini disebut dengan kitab Al-Jami', kumpulan hadis. Dan sebenarnya disebut Kitabul Jami' ini dalam kitab hadis itu minimal ada 8 kitab di dalamnya, 8 pembahasan kitab di dalamnya. Di antaranya Kitabul Adab. Jadi di dalam Sahih Bukhari sendiri ada pembahasan Kitabul Adab. Itu menunjukkan bahwa adab ini penting. Dalam Sahih Muslim juga, dalam Sunan Abi Daud, dalam Sunan At-Tirmidzi, ada 4 nih. Itu di antara kutubus sittah. Kemudian Imam Ibnu Majah juga punya Kitabul Adab. Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum, termasuk Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami' karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini wafat 463 Hijriah. Kemudian Al-Jami' Bayani Ilmi wa Fadli karya Ibnu Abdul Bar. Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah. Ini penting ini. Kitab yang membahas tentang adab guru dan murid. Adab guru ini, adab murid ini penting. Imam Ibnu Jama'ah ini mempopulerkan ini. Jadi yang mempopulerkan ya bagaimana adab, nanti ada adab ilmu atau disebut juga dengan adab akademik. Itu di antara kitab penting dalam hal ini adalah Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Namun ada risalah khusus sebenarnya yang ditulis jauh di abad 3 Hijriah karya Imam Ibnu Sahnun 202 Hijriah 256 Hijriah berjudul Risalah Adab Al-Muallimin. Itu dia. Ada demikian juga adab khusus ya terkait di dalam guru ini. Di antaranya ya memang Adabul Muallimin karya Ibnu Sahnun ini. Dan ada kitab yang lain juga tentang adab guru secara khusus. Termasuk Adabud Daris wal Mudarris. Ya, asal kitab ini dari Al-Imam Nawawi. Kemudian walaupun adab daris wal mudarris, adab murid dan guru, tetapi isi kitab ini pembahasan awalnya adalah adab guru dulu. Itu hebatnya, menakjubkan. Jadi memang adab guru dulu. Ikhwati fillah, bapak-bapak yang saya cintai karena Allah, termasuk ada kitab Adabus Syar'iyyah karya Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali, Adabul Akli karya Imam Imad Aqfahashi Al-Syafi'i, kitab Min Adabil Islam, ya. Dan seterusnya ada lagi kitab yang khusus ditulis untuk menata ilmu, seperti Tazkiratus Sami' wal Mutakallim tadi. Tapi yang terkenal di Indonesia ini ada nama kitabnya Ta'limul Muta'allim karya Az-Zarnuji. Ini kitab luar biasa, kitab yang berkah. Penulisnya
tidak begitu dikenal, gurunya tidak begitu dikenal, muridnya juga tidak begitu dikenal, pasti tahun lahirnya juga tidak dikenal. Yang pasti disebutkan abad ke-6 Hijriah, punya kitab yang bernama Ta'limul Muta'allim. Itu kata para ulama, ini menunjukkan keberkahan ilmu. Tidak dikenal di bumi, tapi bermanfaat, terkenal di langit. Di negeri ini, di Indonesia ini, kitab ini dipakai. Di pesantren-pesantren mana diterima, mau di pesantren yang sunnah atau berbagai macam latar belakang, Ta'limul Muta'allim ini dipakai. Luar biasa. Dan saya melihat anak negeri ini termasuk anak-anak yang beradab, anak-anak pesantren. Salah satu hasil dari pengajaran pendidikan adab ini, Ta'limul Muta'allim ini. Dan sekarang kalau ini tidak diajar ke murid-murid, ini bahaya. Bahkan ada satu kitab, dulu saya minta guru saya dulu menerjemahkannya, Ustaz Habibie Ihsan rahimahullah ta'ala, kitab yang berjudul Adabul Muta'allim Tujahal Mu'allim. Adab seorang murid kepada gurunya fi tarikhinal ilmi, dalam sejarah keilmuan kita. Di saat guru tidak dimuliakan, ini bahaya. Dan di antara bentuk kurang adab atau biadabnya seorang murid kepada gurunya, timbul kedongkolan hati kepada guru. Itu bahaya. Jadi dalam sejarah keilmuan kita ini perlu ditata. Luar biasa para ulama itu. Bahkan di dalam kitab Adabul Muta'allim Tujahal Mu'allim ini, seingat saya itu dicantumkan, ada generasi terdahulu di kalangan para ulama itu tidak mau menselonjorkan kakinya ke arah rumah gurunya. Bayangkan tuh, sejauh, lupa saya berapa jauhnya. Coba bayangkan, jarak sekian jauh tidak mau dia menselonjorkan kakinya ke rumah gurunya. Bayangkan itu. Bagaimana takzim dalam dirinya terhadap guru. Cuma memang kita tidak boleh ghulu kepada guru. Yang salah ya salah, yang betul ya betul. Tapi kalau guru salah, ada lagi adabnya. Seperti disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam Ta'zimul Ilmi. Ini kalau tidak dipelajari, terjadilah kekacauan ilmu namanya. Jadi kalau disebut sekarang penyakit umat ini loss of adab, kurang adab, kekacauan adab, kekacauan dalam kedisiplinan ilmu. Salah satu permasalahannya ada kacau dalam ilmunya. Bentuk ya tidak beradab, atau dalam bahasa dalam kamus tadi biadab, adalah tidak tepatnya ilmu mana dulu yang dipelajari. Ya, jadi al-adabu faqal ilmi, adab lebih tinggi nilainya daripada ilmu. Adab dulu. Baik. Bahkan Asy-Syaukani juga tulis satu kitab Adabut Talab. Dan sekarang referensi tentang ini makin banyak. Luar biasa banyaknya kitab, apalagi dicetak kitab ulama-ulama terdahulu hari ini. Ada lagi Al-Faqih wal Mutafaqih, ada Budunya wad Din. Kemudian Adabul Muta'allimin. Dan tentang akhlak ini seperti yang saya ceritakan juga, mungkin sebelumnya sudah saya sebutkan. Saya punya kitab, saya dapat dulu di Maktab Jaliyat Mekah Selatan. Susah saya dulu bawanya. Ya, 12 jilid. Karena waktu itu saya dapat hadiah-hadiah kitab. Saya bawa 3 karton kitab, satu tangan kanan, satu tangan kiri, yang satu lagi entah di mana saya letakkan. Pokoknya saya bawa 3 karton waktu itu. Ya. Jadi yang paling membuat saya bahagia adalah mendapatkan kitab mendapatkan bongkahan emas. Judul kitab Nadratun Naim fi Akhlaqi Rasulil Karim. Itu kitab yang berbicara tentang akhlak, Pak. 12 jilid, Pak. Di kitab itu akhlak terpuji ada 200, akhlak tercela tak kurang dari 160-an. Bayangkan tuh. Berarti kan melimpah
referensi kita tentang pendidikan adab ini. Kalaulah tujuan pendidikan negeri ini adalah akhlak, kata adab juga dekat dengan dalam institusi kita. Seharusnya kita betul-betul komprehensif, intensif, serius mengkaji tentang adab, tentang akhlak. Dan di masjid-masjid seharusnya ini harus hadir. Terlalu banyak pendidikan kita, referensi kita tentang adab dan akhlak ini. Dan manakala kita tengok perhatian Rasul di awal dakwahnya, ada dua hal perhatian Rasul yang paling besar itu. Satu adalah akidah, dua adalah akhlak. Makanya ketika menyebutkan hadis tentang yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Al-Munziri dalam Sahih At-Targhib At-Tarhib, dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mencantumkan hadis ini dalam Sahih Targhib At-Tarhibnya, naja awwalu hadhil ummah bizuhdi wal yaqin. Letak kesuksesan awal umat ini adalah dengan kezuhudan dan keyakinan. Kata para ahli ilmu, zuhud adalah bagian dari akhlak dan yakin adalah akidah. Nah, itu dia. Makanya pada pertemuan sebelumnya sudah saya sebutkan bagaimana pandangan Syekh Muhammad Nasiruddin. Kata beliau, kuntu a'taqidu annal mushkilata fil ummah mushkilatu aqidah. Dulu saya berkeyakinan permasalahan umat ini adalah permasalahan akidah. Wa tabayyana li annaha aqidatun wa akhlaqun. Manakala sudah sekian lama beliau berpengalaman, telah nyatalah bagiku permasalahan umat ini ada dua, akidah dan akhlak. Kan jelas itu. Nah, sekarang untuk mendidik, untuk berdakwah, untuk semuanya melahirkan kelembutan budi kita, kehalusan budi kita, kehalusan budi pekerti kita, itu perlu kita tekun. Ya, untuk mendalami ini, menghantarkan dakwah dengan hikmah, menghantarkan tarbiyah dengan hikmah. Dan ulama-ulama di negeri ini juga sudah perhatian sejak dulu. Ini saya sebut terakhir lagi nih, sedikit lagi. Sudah perhatian mereka dulu tentang perkara ini. Contoh, ada kitab ya yang ditulis oleh Profesor Hasbi As-Siddiqi, judulnya Lembaga Budi. Itu isinya tentang menata kepribadian. Bahkan Buya Hamka juga menulis kitab pribadi, sekarang dicetak dengan pribadi hebat. Terlepas dari kekurangan yang ada dalam kitab-kitab ini, tentunya banyak ya kekurangan kitab manapun. Tetapi ada perhatian dari ulama-ulama negeri ini untuk menata adab. Bahkan Hasan, gurunya Buya Muhammad Nasir, ya, kan Hasan ini orang yang luar biasa, yang perhatian dengan hadis dan apa di Indonesia ini, menulis satu buku, Hai Anak Cucuku, termasuk juga Hai Putraku, itu tentang adab. Bahkan juga ini ada buku Kesopanan Tinggi, bahkan juga Adabul Insan, dan juga di pesantren-pesantren itu ada buku judulnya Akhlaqul lil Banin, akhlak untuk anak-anak, Akhlaqul lil Banat, itu untuk menata adab dan akhlaknya. Berawal di jilid 1 mulai dari cerita. Khulasatul kalam, ringkasnya apa? Manakala kita sudah pahami makna adab, referensi adab, perhatian para ulama tentang adab, dan pendidikan itu berawal dari adab. Sekarang mari sama-sama saya mulai kemudian ya teman-teman bapak-bapak semua mulai perhatian terhadap istri, terhadap anak. Adibuhum wa allimuhum, seperti tafsir, peliharalah diri dan keluargamu dari siksa neraka itu. Tanamkan adab, ajarkan mereka ilmu. Adab mereka bagaimana penerapannya, pertemuan yang akan datang insyaallah taala kita akan sebutkan lagi. Pokoknya keluarga kita, lembaga kita, yang paling penting dulu beradab. Kalau perlu jangan kuliah dulu sebelum beradab. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.